silakan dulu Pak. Iman harus bertumbuh. Karena kalau tidak bertumbuh bisa mati atau kandas. Ya. Jadi iman itu bisa kandas, bisa mati. Jadi makanya harus bertumbuh. Nah, dan iman ini juga kita harus pahami bahwa iman yang bagaimana yang harus kita tumbuhkan. Karena ada iman yang murni, ada iman yang tidak murni. Katakan amin. Jadi yang harus kita tumbuhkan itu iman yang murni. Ingat, segala sesuatu yang ada di dunia ini, bahkan hal-hal yang rohani pun, itu bisa ada yang palsu. Haleluya. Termasuk juga iman bisa palsu. Bisa kita memiliki iman tapi iman yang tidak murni. Mari kita lihat 1 Timotius 1 ayat 18 ayat 20. Jadi harus ini, karena mabuk, karena kami biasa di sini ibadah sampai sekian jam. Ya, ibadah kami sudah terbiasa 4 sampai bahkan lebih. Jadi nanti kalau langsung pulang orang ini bingung, tumben kita pulang. Haleluya. 1 Timotius 1 ayat 18 sampai dengan 20. Perhatikan. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman. Perhatikan, dengan iman dan hati nurani yang murni. Berarti ada iman yang tidak murni. Jelas? Memperjuangkan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Iman yang murni yang kita bahas, iman yang murninya, hati nuraninya nanti apa hubungannya, saya jelaskan lagi. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Ya. Jadi iman yang tidak murni itu bisa kandas. Yang bisa bertahan itu iman yang murni. Iman yang murni itu lahir daripada tentunya hati nurani yang murni. Haleluya saudaraku. Haleluya. Jadi kepengikutan kita akan Kristus itu perlu kita cek hati kita benar-benar murni atau tidak. Karena itu yang akan menentukan imanmu kepada Kristus murni atau tidak. Kepercayaanmu kepada Yesus itu murni atau tidak. Banyak orang Kristen sering mengalami kekandasan iman tapi tidak sadar. Pada saat kapan imannya kandas, kepercayaannya kandas kepada Kristus, ketika mengalami aniaya, ketika mereka mengalami pergumulan permasalahan hidup. Waktu sehat-sehat berkata, aku beriman kepada Kristus, aku percaya kepada Kristus. Tapi begitu mengalami pergumulan, masalah yang berat, kandas imannya. Berarti tadi palsu. Kemana imannya? Beralih. Iya kan? Misalnya dia mengalami sakit penyakit yang berat tidak sembuh-sembuh, berobat ke sana ke sini tidak sembuh-sembuh, akhirnya kandas imannya. Lalu ada orang yang menawarkan iman yang lain, kuasa yang lain. Daripada saya nggak sembuh, maka saya harus percaya ini. Haleluya. Nangkap kira-kira? Tapi saya percaya saudara lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan ibu kita tadi, saya percaya saudara nggak akan pernah lagi memiliki iman yang kandas. Amin. Pastikan kepercayaanmu, imanmu kepada Tuhan lahir dari hati nurani yang murni. Haleluya. Ya. Harus dicek. Semalam kita sudah belajar tentang apa? Kepercayaan. Ya. Bahwa orang percaya, sekalipun kita sudah mengaku percaya kepada Kristus, beriman kepada Kristus, kita masih bisa
disesatkan. Makanya saya tertarik dengan satu poin tadi. Apa kata kitab Timotius tadi? Supaya iman bertumbuh, ikutilah ajaranku. Ya. Jadi iman itu berhubungan dengan ajaran, kepercayaan berhubungan dengan ajaran. Kalau saudara percaya kepada Kristus, beriman kepada Kristus, maka ajaranmu yang harus kau hidupi harus ajaran Kristus. Nah, tapi banyak orang Kristen berkata, aku beriman kepada Kristus, aku percaya kepada Yesus, tapi ajarannya ajaran nenek moyang. Ajarannya ajaran opo. Makanya Timotius tegas, ikuti ajaranku. Dalam kitab Yesaya juga dikatakan pasal 1. Di situ dikatakan perhatikanlah ajaran Allah. Tapi orang Kristen yang mengaku beriman kepada Kristus yang diperhatikan bukan ajaran Allah, tapi ajaran nenek moyang, ajaran opo. Salam. Wajar kalau imannya kandas. Mati ketika menghadapi masalah. Karena ajaran nenek moyang tidak punya kuasa. Ajaran nenek moyang tidak punya kekuatan. Alkitab berkata bahwa yang punya kekuatan kuasa adalah firman Tuhan, ajaran Kristus. Haleluya. Ketika kita ada di situ, hidup di situ, maka kita punya kekuatan yang tidak bisa dijatuhkan oleh apapun, termasuk kepercayaan kita. Semalam kita sudah belajar, orang percaya masih bisa disesatkan. Makanya banyak orang Kristen yang tersesat tapi merasa tidak tersesat, hanya karena masih beribadah. Haleluya. Jadi harus diperhatikan ajaran. Amin saudaraku. Ya, ikuti ajaran Tuhan. Kalau mau iman saudara kokoh kuat, bertumbuh dengan benar, saudara memiliki iman yang murni di hadapan Tuhan. Haleluya. Lalu dia bilang, cara hidupku. Haleluya. Cara hidup. Perhatikan cara hidupku. Kita percaya cara hidup Timotius itu bukan cara hidup yang brutal. Kita percaya cara hidup Timotius itu bukan cara hidup yang sesuka hati. Semalam juga kita sudah belajar, saya tadi kaget kok yang disampaikan ibu ini terkonek dengan apa yang disampaikan semalam. Itulah Roh Kudus. Amin. Itulah Roh Kudus. Makanya saya perpanjang sedikit. Kenapa terkonek dengan semalam? Tentang kepercayaan, tentang iman. Itu saya nggak ada berhubungan sama ibu ini ya. Materi ibu ini ya enggak. Amin. Ya bu ya. Haleluya. Jadi salah satu bukti Roh Kudus itu ada dan bekerja ya. Begini dia. Haleluya. Haleluya. Jadi cara hidup harus diperhati. Semalam kita sudah belajar jangan hidup sesuka hati. Orang yang sudah beriman kepada Kristus, percaya kepada Kristus, hidupnya tidak sesuka hati. Hidupnya pasti berada di dalam kontrolnya Kristus. Hidupnya pasti berada di dalam aturannya Kristus. Hidupnya pasti berada di dalam hukum-hukumnya Kristus. Hidupnya pasti berada di dalam aturan-aturan Kristus, titah-titah Kristus. Nah kita tidak. Di gereja kita ngomong beriman kepada Kristus, tapi cara hidup kita suka. Sama dengan ajaran tadi. Cara hidup kita sama dengan cara hidup nenek moyang.
Ini harus kita akui secara pribadi. Kalau tidak, saudara akan pernah memiliki namanya iman yang murni. Terus apa lagi katanya? Perhatikan apa? Pendirianku. Ya, sama seperti yang katakan ibu tadi, jangan pelin-pelan jadi orang Kristen goyang. Ya. Apalagi sedikit ditegur, udah goyang. Sedikit diingatkan, udah nggak datang lagi ibadah. Haleluya. Ikut Kristus itu, orang yang punya beriman kepada Kristus ini, Kristus itu pendiriannya harus teguh, konsisten dan teguh. Ya. Haleluya. Terus punya kesabaran, terus punya kan dan ketekunan. Ya. Dan orang yang beriman kepada Kristus supaya mengalami pertumbuhan, saudara harus siap mengalami aniaya. Itu tadi dalam ayat 7. Yang kita ini kan lucu kan, percaya kepada Kristus, beriman kepada Kristus, begitu menghadapi aniaya nggak terima, nggak terima. Makanya ada banyak orang Kristen menjerit-jerit ketika mengalami aniaya. Maunya jalannya mulus, maunya perjalanan hidupnya itu di jalan tol, tidak ada kendala, tidak ada hambatan, cepat dan instan. Dalam kekristenan itu nggak berlaku. Harus siap teraniaya. Jangan menghindar dari aniaya, karena aniaya itulah yang akan menumbuhkan imanmu dengan benar. Bertahan dalam aniaya, maka imanmu bertumbuh dengan benar, dengan iman yang murni, bukan asal iman. Haleluya. Siap teraniaya. Amin. Tidak bersungut-sungut. Terus yang 14, harus berpegang kepada kebenaran. Tadi juga Ibu sudah menjelaskan bagaimana kita benar kalau enggak kita berpegang kepada kebenaran. Kebenaran adalah firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 17. Jadi berpegang kepada firman. Pegangan kita itu firman. Kalau bahasa Batak bilang peok tiup ma ajaran ni Jehovah. Jadi ajaran ni Jehovah itu, hatan ni Jehovah itu sitiopot. Terus ayat 16 harus mau diajar. Bagaimana imanmu bertumbuh kalau nggak mau diajar? Terus apalagi harus mau dinyatakan kesalahannya. Ketika salah ditegur, jangan sakit hati, jangan marah, jangan tersinggung. Nah, nggak mau lagi aku ibadah, asal khotbah aku tersinggung terus dibikin bapak itu. Nggak lagi lah. Itu bahaya, iman nggak akan bertumbuh. Terus yang terakhir, hiduplah dalam perbuatan yang baik. Amin saudaraku. Jangan hidup dalam perbuatan jahat. Itu membuat imanmu tidak akan pernah bertumbuh. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sejenak kita masuk dalam hadirat Tuhan, karena ada yang harus kita doakan. Saya undang kembali untuk bangkit. Saya akan mengundang hadirat Tuhan. Ayo sejenak fokuskan hatimu, arahkan hati kepada Tuhan. Kita mau dijamah oleh Tuhan, hadirat Tuhan sejenak. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu di tempat ini. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini,
seperti di dalam surga. Apa yang ada di surga, Bapa yang baik, saat ini Engkau manifestasikan di tempat ini. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Sungguh-sungguh hati dan pikiranmu saat ini terarah kepada Tuhan, kepada Bapa di surga saat ini. Haleluya. Terpujilah Engkau Bapa kami, terpujilah Engkau Tuhan Yesus Roh Kudus, Tuhan dan Rajaku. Kami menyembah dan memuji memuliakan Engkau Tuhan. Nyatakanlah hadirat-Mu di tempat ini, nyatakan kehadiran Roh-Mu. Haleluya. Mari naikkan pujian tadi, ku terhubung denganmu Tuhan. Sama bahwa saudara terhubung dengan Tuhan secara supranatural saat ini, terhubung secara roh dengan Dia saat ini. Mari persiapkan dirimu, hatimu, biar kau mengalami pribadi Tuhan saat ini. Roh Kudus, bekerjalah di tempat ini, mengalir dan bermanifestasi di tempat ini. Terhubung denganmu, selalu menerangi hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, ku terhubung denganmu. Haleluya. Selalu melekat di hatimu.